Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang terhormat Bapak Profesor atau Bapak yang mewakili Bapak Rektor UMI atau yang mewakili Wakil Rektor bidang 3 kemahasiswaan Bapak Dr. Nasrullah, Pak Viko ya, General Manager Sulampua BSI ya, bukan pertama kali bersama beliau ya, sempat di kampus Bapak juga dulu di Politeknik. Terima kasih perhatiannya untuk teman-teman di Makassar ya. Kemudian Pak Latif ya, udah saya lihat. Kemudian Pak Firdaus, Pak Nugroho Teguh, Masya Allah. Pak Teguh juga Deputi Funding ya. Iya benar Pak ya. Tadi baca singkat di kartu namanya. Dan teman-teman dosen di Universitas Muslim Indonesia, Masya Allah. Adik-adik kita, adik-adik mahasiswa yang saya yakin juga ingin ya, menelusuri jejak Rasulullah SAW, bahagia di dunianya, selamat akhiratnya, dimuliakan Tuhannya, dicintai sahabatnya. Itulah Rasulullah. Manusia mencintainya, Tuhan manusia lebih mencintainya ya, di dunia sejahtera lebih, Masya Allah. Dan yang saya tidak lupa sebutkan juga yang hadir online, adik saya sehat-sehat deh ya, jazakallah khair ya. Dan semua yang hadir hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya sebenarnya sudah ada jadwal sebelumnya Pak. Iya, saya sudah kasih tahu Pak siapa yang undang, Pak Ilham Syah ya. Saya katakan kok bisa mepet gitu waktu ngundangnya ya. Ini saya mengejar Ramadan ini Pak, subhanallah, lari-lari benar karena mau berangkat umroh, jadi semua jadwal yang di akhir tuh kita rapel di awal ya. Saya berangkat insyaallah tanggal 20 April. Makanya kita rapelkan semua. Ini habis ini kita bergeser ke Novotel. Panglima juga ngundang di acara buka puasa di lapangan Hasanuddin ya, Pangdam. Kemudian ya beberapa agenda lagi di komunitas-komunitas yang lain yang kita bagi-bagi waktu. Saya mohon izin ya, dari awal mungkin setelah mengisi materi saya harus bergeser ya. Mohon maaf sekali ya. Karena benar-benar dari tadi saya sudah agak gelisah ya. Orang sudah nelpon juga. Saya sampaikan mohon maaf, ini saya sama Pak Rektor, Pak Viko, area manager ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat saya untuk memberikan materi. Mungkin insya Allah 15 sampai 20 menit ke depan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tertarik memulainya dengan ayat Allah dalam surah Al-Qasas yang tadi dibaca oleh qari kita, ayat ke-77. Biasanya orang mengatakan bahwa apakah kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya juga? Tidak dianjurkan Bapak Ibu sekalian. Tidak dianjurkan untuk menjadi orang kaya, tapi dianjurkan untuk menjadi orang yang tidak menyulitkan orang lain. Rasulullah mengatakan, saya berdoa padamu ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Saya minta padamu ya Allah agar Engkau memberikan padaku ilmu yang bermanfaat dan rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib ya. Thayyib itu masuk di dalamnya, para ulama mengatakan limadza yuqal thayyib, kenapa dinamakan dia thayyib? Karena ada dua unsur. Satu, ridwan minar Rabb, ada keridhaan dari Allah, makanya dia jadi thayyib. Semua makanan yang thayyib maka ada ridha dari Allah di dalam. Yang kedua, karena mampu menyejahterakan orangnya. Kaya itu relatif Bapak Ibu sekalian ya. Kaya itu relatif, sekali lagi. Tetapi bahagia itu mutlak. Saya ulangi, kaya itu relatif, tapi bahagia itu mutlak. Maka coba cari doa Rasulullah, ya Allah kayakan saya. Enggak ada. Yang ada, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Doa yang selalu dibaca Rasulullah, Allahumma kfini, cukupkan aku ya Allah, bihalalika an haramik, dengan yang halal daripada yang haram, wa bi ta'atik an maksiatik, cukupkan aku dengan ketaatan daripada kemaksiatan, wa bi fadlik amman siwak. Ini pada harus hafal nih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ini akan kaya otomatis dirinya.
Semua kekayaan akan dia dimiliki, termasuk kekayaan yang paling mahal tadi, kekayaan hati, Bapak Ibu sekalian. Nah inilah Allah makfini bihalalika an haramik, bi ta'atika an maksiatik, bi fadlika amman siwak. Kemudian Rasulullah itu tidak pernah meminta untuk jadi orang kaya. Tidak ada kata Rasulullah, Allahumma ij'alni ghaniyan, jadikan aku orang kaya. Tidak. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW meminta-minta kepada seseorang. Bahkan Nabi dan semua keturunannya, Bapak Ibu sekalian, ini rumus dari Allah, tidak boleh menerima zakat. Bayangkan, Nabi dan semua keturunannya tidak boleh menerima zakat. Menandakan apa? Rasulullah SAW adalah orang yang mandiri, mengandalkan dirinya. Ia berdagang, ia menggembala kambing, yang memimpin negara. Semua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya dia menjadi Nabi yang sangat paripurna. Semua kesulitan sudah dilalui, semua kebahagiaan sudah dilalui. Yang paling dahsyat ketika dia menikahi Khadijah, pedagang yang kaya raya di Jazirah Arab waktu itu. Orang yang melamar biasanya kan laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Ini yang melamar perempuan. Yang melamar yang ngasih mahar ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah datang dengan 40 ekor onta sebagai maharnya, Bapak Ibu sekalian. Dan 40 ekor onta itu, Anda bayangkan satu ekor ontanya itu bisa sampai 50 juta, Bapak Ibu sekalian. 40 sampai 50 juta. Kalau dikali 40, 200 juta. Maharnya Rasulullah di usia 25 tahun. Anda bisa bayangkan ini. Makanya Rasulullah mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih mulia di sisi kami, lebih mulia dan lebih dicintai Allah daripada tangan yang di bawah, tangan yang meminta. Makanya Rasulullah SAW itu berdagang, Bapak Ibu sekalian. Sampai kemana dia berdagang? Sampai ke Basrah. Allah menceritakan nabinya sebagai seorang ekonom, sebagai seorang pedagang, sebelum Allah menceritakan nabinya sebagai seorang pemimpin agamanya. Sebelum menjadi orang yang memimpin agama, mengajarkan Islam, mengajarkan sholat, sebelum turun ayat tentang puasa Ramadan, sebelum itu Rasulullah sudah berdagang, Bapak Ibu sekalian. Maka dia dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya karena sifat jujurnya dalam perdagangan. Jadi salah kalau ada yang mengatakan nanti setelah kenabian baru Rasulullah fokus berdagang. Oh salah. Rasulullah sebelum jadi nabi, Allah utus dia, Allah jadikan dia sebagai seorang pedagang. 8 tahun usianya dibawa oleh Abu Talib, pamannya, sepeninggal kakeknya. Sebelum dia lahir, ayahnya meninggal. 6 tahun ibunya meninggal. 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, diasuhlah oleh pamannya Abu Talib. Dibawa kemana? Ke Basrah. Anda tahu? Saya pernah ke Damaskus, Bapak Ibu sekalian. Di Damaskus itu, Basrah itu satu daerah kecil di antara daerah-daerah yang ada di Syria. Antara perjalanan dari Mekah ke Basrah itu kalau naik pesawat butuh waktu 3 jam, Pak. Syria, Damaskus. Di atasnya sudah Jordan, di atasnya lagi sudah Eropa. Libanon itu, kemudian inilah negara-negara Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan daerah Eropa bagian timur. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berdagang sampai ke sana. Tidak mungkin kan Allah bercerita tentang nabinya kecuali semua yang dilakukan nabinya adalah kebaikan. Kecuali semua yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah takdir dari Allah untuknya supaya dijadikan qudwah. Allah sendiri mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang pada kalian sosok yang paling harus kalian tiru. Apapun yang ditiru, baik sifatnya ibadah maupun sifatnya keseharian, pasti kebaikan untuk kalian. Uswatun hasanah. Makanya Allah mengatakan teladan terbaik. Makannya teladan, minumnya teladan, bekerjanya teladan, memimpin negaranya teladan, berdagangnya teladan, sampai dijuluki Al-Amin. Andaikan rumus ini dipegang oleh semua pedagang, percaya nggak ada yang bangkrut, Bapak Ibu sekalian. Sifat amanah, Bapak Ibu sekalian, amanah itu tidak boleh diterjemahkan terpercaya saja, tidak bisa. Amanah itu bagian daripada menjaga kepercayaan
jujur dalam berdagang, maksimal dalam menjual, pintar dalam berkomunikasi, itulah dinamakan amanah. Makanya Rasulullah tidak dijuluki As-Siddiq, karena As-Siddiq itu hanya jujur dan terpercaya. Amanah itu Bapak Ibu sekalian, bahasa Allah dalam surah Al-Ahzab, inna aradnal amanah, kami titipkan kepada langit, kepada bumi amanah. Jadi mohon maaf ya, saya perlu luruskan, jangan disalahgunakan lagi kalimat amanah. Amanah itu dapat dipercaya, oh salah. Amanah itu definisi dari, perhatikan, kumpulan jujur ditambah dengan terpercaya, ditambah dengan berusaha maksimal, ditambah dengan ibadah yang maksimal, ditambah dengan pinternya berkomunikasi, ditambah dengan pinternya menjaga hati semua orang. Ini amanah. Maka ingat gak kisah Rasulullah ketika akhirnya kata semua pedagang-pedagang Quraisy, kita sepakat siapa saja yang duluan masuk dari pintu Ka'bah ini, dari pintu Mekah ini, dialah yang akan menjadi penengah di antara kita untuk membawa batu, Pak, batu Hajar Aswad. Ingat kisahnya? Semua pedagang kumpul, Pak. Semua pembesar Quraisy kumpul. Lalu ternyata siapa yang duluan bisa masuk? Rasulullah. Coba lihat bagaimana cara dia menjaga, mohon maaf kalau boleh kita katakan, kompetitor-kompetitornya. Sama-sama pedagang nih. Rasulullah pedagang membawa dagangan Khadijah. Pembesar Quraisy itu kompetitor. Tapi lihat bagaimana caranya. Dia belum jadi nabi Bapak Ibu sekalian. Usianya masih sangat muda. Belum dibaiat jadi Rasul 40 tahun, belum. Apa yang dilakukan? Dia katakan kepada kompetitornya. Ketika dia yang menang, dia katakan begini saja. Agar kalian juga mendapatkan bagian, saya tidak akan membawa batu ini sendiri, Hajar Aswad. Dia katakan, kita gelar kain. Setiap kalian, ini untuk menjaga perasaan, Pak. Karena dalam berdagang, kompetitor itu penting. Dalam berdagangnya agama kita, kompetitor itu bukan hanya kompetitor dalam dagang saja. Tapi mohon maaf, ada istilah kompetitor itu bisa menjadi kawan di kemudian hari. Coba lihat, belum ditemukan Pak ilmu manajemen, belum ditemukan ilmu bisnis, belum ada school of business. Rasulullah sudah sangat cerdas dalam bermain. Bagaimana coba lihat dalam berdagang? Ketika kemudian dia yang harus meletakkan batu itu, ini kemuliaan di kaum Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Meletakkan batu Hajar Aswad, dia yang menang. Apa yang dia katakan? Dia kumpulkan kompetitor itu, pembesar Quraisy itu, lalu dia katakan, kita gelar rida. Rida itu selendang. Dibuka selendang itu. Dia katakan fulan likullin yumsik torfatar rida. Dia katakan kalian semua silahkan pegang ujung-ujungnya. Maka Rasulullah ikut memegang kain itu, sama-sama dibawa, supaya mereka semua merasa bahwa Rasulullah merangkul mereka. Dan ini bagian dari dakwah. Coba cerdas, Pak. Inti dari bisnis seorang Rasulullah bukan hanya tentang bagaimana mengayakan diri, bagaimana mengalahkan yang lain, bukan. Tapi kita berbisnis untuk menyejahterakan. Kita berbisnis untuk bagian daripada dakwah. Kita berbisnis untuk bagian daripada kita saling mengenal. Dari situlah semua pembesar Quraisy kagum pada Rasulullah. Dijulukilah dia Al-Amin. Luqiba bil Amin. Dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam sebuah kitab dijulukilah Luqiba bil Amin. Semua orang mengatakan inilah orang yang jujur dan terpercaya, yang bisa kita jadikan partner dalam bisnis-bisnis kita. Meskipun Rasulullah Muslim, Bapak Ibu sekalian, menyebarkan agama Islam, tapi setiap kali ada pedagang Jazirah Arab dari Yaman, dari Oman, dari Irak, dari Baghdad, dari Mesir bahkan, ketika mereka datang, mereka cari Al-Amin. Aina Al-Amin? Siapa Al-Amin? Rasulullah. Ini pandai, Pak. Ini belum ada ilmu manajemen dan seterusnya. Subhanallah. Nah, di mana Ustaz perintah Allah untuk kemudian kita menjadi orang yang diperintahkan menjadi orang yang mencari dunia untuk akhirat kita? Ayatnya yang tadi dibaca oleh qori kita tadi, Al-Qasas ayat 77, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pinter nih qorinya juga, pinter cari ayat. Dan ini benar, ayat inilah yang harus kita bahas. Iya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Kata Allah, carilah
apa yang Allah titipkan kepadamu dari kemampuan untuk mencari akhiratmu. Ada yang jago berdagang, ada yang jago berkebun, ada yang jago bertani, ada yang jago meracik bumbu, ada yang jago apa saja keahlian yang Allah titip, ada yang jago mengendarai pesawat, ada yang jago apa saja keahlian. Itu bisa jadi sumber penghasilan, percaya atau tidak? Ya. Di zaman 4.0, apa istilahnya orang? 4.0, bahkan ada yang mengatakan 5.0 sekarang. Ya. Di zaman seperti ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ya, diem saja bisa jadi uang. Tahu diam saja Pak? Tahu nggak? Khabi tahu? Nggak ada yang tahu ya. Khabi itu orang kebangsaan Ghana, tinggal di Italia. Yang kalau TikTok, betul sekali. Khabi ini Pak mendeskripsikan sesuatu dengan gerakan saja, diam dia. Kalau Anda cari Instagramnya, 52 juta followersnya Pak. Khabi, iya, ini Pak, Khabi Laim namanya, Khabi Laim. Silakan dicari. Ini tidak ada, dia tidak berbicara, dia hanya mendeskripsikan dengan gerak saja, apa-apa saja. Ini followersnya Bapak Ibu sekalian 74 juta. Coba dilihat, 74 juta. Cari aja di Instagram teman-teman. Khabi Laim, dia kebangsaan Italia plus Senegal. Bapak Ibu, penghasilan Khabi, coba lihat, orangnya hitam, iya kan? Enggak ngomong. Jadi kalau dia mau deskripsikan sesuatu ya gerak. Ayo yang masih ketinggalan. Saya ngasih tahu nih, cari uang zaman sekarang tuh gampang Pak. Iya. Asal ada kejujuran, asal ada kreasi, bisa, masya Allah. Sekarang Anda tanya, saya ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, saya membina kajian musyawarah di sana. Ya, masuk di dalamnya Teguh Wisnu, Ari Untung, ya, Dimas Seto, ya. Perempuan-perempuannya juga Mbak Dini Aminarti, istri-istri mereka lah. Atta Halilintar ikut join sekarang. Ya, jadi kalau kita kajian dia ikut. Istrinya, anaknya Krisdayanti siapa namanya? Itulah ikut. Terus yang pedangdut itu yang lagi viral juga siapa? Rizky Bilar dengan istrinya ikut. Coba cek aja di Instagram saya, Fakhru_ans official. Ya. Kita ceramah depan artis-artis nih Pak. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah mulai bergeser Pak. Perhatikan ya. Bergeser cara orang memahami Islam. Islam sekarang sudah lebih terbuka Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda nggak percaya, lihat dari berbagai aspek. Sekarang, dulu di Indonesia Pak, sangat-sangat sedikit orang yang mau masuk sekolah swasta. Cari aja Pak. Ya, mungkin juga kampus swasta ya Pak Rektor ya. Tadi saya tanya Pak Rektor, berapa jumlah mahasiswa UMI? 24.000, bayangin. Unhas lewat itu. Iya Pak ya, lewat Unhas. Bener ini, UNM lewat itu. Iya. 24.000, Unismu juga ngeri. Iya, Unismu tuh hampir 30.000 juga. Saya ini swasta loh Pak. Mohon maaf Pak, saya enggak usah, ya bukan untuk ini ya. Setiap tahun Pak, sekolah kami di Wahda Islamiyah menolak ratusan orang Pak, SD, SMP, SMA. Bayangin, menolak karena nggak muat. Coba, saya baru-baru buka sekolah tahfidz nih di Hertasning. Ya, peminatnya luar biasa. Belum tahun ajaran baru, mohon maaf ya. Orang udah pindahin anaknya Pak, subhanallah. Ya, tadi saya lihatin nih sekolah saya ke Panugroho. Saya lihatin butik saya. Ini bergeser Bapak Ibu sekalian. Sekarang lihat ya, dulu zamannya orang mungkin hanya dengarkan ceramah lewat kaset-kaset ya. Masya Allah, alhamdulillah Pak. Saya Ustadz Dasat, kalau dari nasional ya, yang dari Makassar ya. Ustadz Khalid Basalamah, mohon maaf, dulu alumni UMI S2-nya beliau. Tadi saya cek lagi sama Bapak Ishak, saya tanya betulkah Ustadz Khalid Basalamah alumni UMI? Betul Ustadz. Bahkan dulu omnya Profesor Basalamah 2 periode rektor UMI, 2 periode ketua yayasan. Betul ya? Mohon maaf Pak, kami sekarang semua, mohon maaf, juga dapat penghasilan dari YouTube Pak. Nggak usah ditutup-tutup aja Pak. Saya ini selalu sama Ustadz Dasat, sama-sama YouTuber juga Pak. YouTube saya sudah 2.500.000 viewers. Sudah ada uang tiap bulan saya dapat Pak, bisa jadi lebih besar dari gajinya Pak Firdaus.
Iya. Tapi mohon maaf ini Pak Firdaus. Ya ini kenyataan. Ini kenyataan. Iya. Saya tidak bohong ini. Sekarang Anda lihat artis-artis semua Pak. Saya kalau ceramah di sana aja, handphonenya nggak bisa berhenti tuh. Ari Untung giniin saya, Teguh Wisnu. Coba cari aja di Ari Untung. Baru-baru dia repost postingan saya itu masalah ruang ngaji yang kita bangun. Cari aja akunnya Ari Untung. Lihat itu di situ. Baru-baru dia repost ruang ngaji saya untuk dia bantu. Iya, yang saya bangun di atas kedai kopi saya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, tinggal anak-anak muda mau jujur berdagang. Apa yang kamu jual betul-betul sesuai yang kamu sampaikan. Tidak mungkin ada pedagang kecuali ada pembelinya. Itulah diantara keadilan Allah. Asalkan niat berdagangnya jujur dan pelajari cara-cara berdagang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, itu penting sekali. Nah, nanti ahlinya Pak Nugroho itu yang jelasin. Gimana tuh 4.0, ya kan? Bapak Ibu sekalian, coba ya perhatikan ya. Atta Halilintar itu. Saya kan juga kemarin ngisi di sekolahnya Mbak Oki Setiana Dewi. Itu adiknya Ria Ricis. Yang waktu saya ngisi, saya tanyakan sama suaminya, Mas Ori namanya. Anda bisa cek Instagram saya itu. Ada foto saya sama Mbak Oki, ada sekolahnya dia. Itu bangunan 4 lantai. Saya katakan ini dari mana ini bangunan? Dia katakan dari Ricis Ustadz. Dia katakan uang apa? Uang dari YouTube-nya. Itu baru zakat YouTube-nya aja udah bangun 4 lantai Pak. Bayangin penghasilannya per bulan gitu loh. Coba ya. Saya enggak apa-apa ya, saya bongkar ini pada kesempatan ini. Ini sebenarnya private Pak ya, private ya. Tapi nggak apa-apa buat memotivasi anak-anak muda bikin konten yang baik, yang mendidik, yang bagus gitu ya. Kita para ustadz bukan mencari uangnya sebenarnya. Tapi kita para ustadz membuat YouTube seperti ini, direkam nih tim media saya. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk supaya kita menyaingi konten-konten buruk yang banyak di YouTube. Kalau kita orang baik, diam, nggak bikin YouTube, nanti yang akan dicari orang nyanyi-nyanyi, joget-joget, pakaian yang tidak. Sekarang Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya, Ustadz Dasat, Masya Allah, kita perlu bangga Bapak Ibu sekalian. Itu Ustadz dengan YouTube terbanyak yang dinonton seluruh Indonesia. Anda bisa buka Pak. Ya, saya sering duduk tadi malam saya sama-sama beliau baru-baru. Ya, Ustadz Dasat itu sekarang meskipun subscribernya masih 2 juta lebih, ya ini 2,3 ya Pak. Sekarang kita lihat berapa kali dia ditonton. Ditonton 224.920.000. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf ya, enggak apa-apa untuk kesempatan ini saya buka ya. Ya, ini bagian daripada ya dakwah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga semakin senang dengar-dengar konten agama. Penghasilan Ustadz Dasat pernah tembus satu malam 55 juta rupiah satu malam. Satu malam. Banyak banget yang nonton waktu itu. Kan ini kan YouTube Bapak Ibu sekalian menggaji kita kalau kemudian viewers banyak. Jadi bukan subscriber yang dilihat. Ustadz Dasat sudah mengalahkan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu masih 180-an juta. Iya, kalau kita cek Ustadz Abdul Somad, iya. Maaf ya, tadi subscribernya Ustadz Dasat cuma 2,3, dia 2,6. Sekarang kita lihat, Ustadz Dasat tadi 220 juta, Ustadz Abdul Somad baru 175 juta. Jadi betul kan data saya, bahwa yang paling banyak ditonton sekarang dari kalangan Ustadz, kita perlu bangga Ustadz Dasat. Ustadz Khalid Basalamah juga termasuk Ustadz yang paling banyak YouTube-nya dinonton. Ini termasuk Ustadz Khalid. Ustadz Khalid 2,22 juta, masih di bawah Ustadz Dasat sedikit. Tapi tontonan orang ke Ustadz Khalid sudah 150 juta. Di bawahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, adik-adik sekalian, sifat dasar pertama yang perlu kita ambil dalam agama ini 2 saja. Kalau mau jadi pedagang 2 saja. Niat berdagang apa? Saya Bapak Ibu sekalian, saya punya butik nih di atas nih. Ini mohon maaf ya, saya biasa beli jubah kayak gini di Saudi. Sekarang produksi sendiri. Murni semuanya orang Sulawesi Selatan, lokal. Kepala produksinya perempuan, dulu juara 1 nasional, alumni SMK Negeri 8. SMK 8 ini memang dia busana, jago memang. Dulu juara 1 nasional, tapi subhanallah ini kakaknya tim media saya. Dia di Goa Bapak Ibu sekalian. Di Goa itu dia cuman online. Bayangin juara 1 nasional, juara 3 ASEAN. Ivan Gunawan pernah minta dia jadi penjahitnya, jadi desainernya. Dia nggak mau, karena dia bercadar ya. Terus suaminya juga Masya Allah orang yang
Tapi subhanallah tidak ada yang bantu. Jualan sendiri online, followers masih sedikit. Tiba-tiba dia mau ngasih saya baju untuk di endorse. Adiknya tim media saya waktu itu, sekarang kerja di Baitul Mal Muamalat. Kemudian, Ustadz, ini dari kakak saya. Saya bilang begini, saya punya beberapa jubah, coba jahitkan. Saya lihat jahitannya rapi sekali. Lalu saya ajak meeting sekali. Saya bilang, saya siap modalin nih. Saya bilang, saya siap modalin. Asalkan benar-benar ya mau fokus. Ya, Masya Allah. Sekarang semua jahitan-jahitan. Kemarin kita terima jas alma mater 2000 lebih. Ada yang tadi saya lihatkan Pak Nugroho, ya Dr. Fadli Ananda, juga dosen UMI, ya. Itu Dr. Fadli, satu keluarga pesan, klinik Alisa, banyak banget yang pesan Bapak Ibu. Sampai sekarang kita nolak pesanan, apalagi mendengar Ramadan, mendekati Ramadan. Banyak banget Bapak Ibu sekalian. Kuncinya sebenarnya bisnis itu ini dua saja, niat memulai usaha dan jujur ketika menjalankan. Nggak usah kita manipulasi data, nggak usah kita manipulasi ya sesuatu, nggak usah Bapak Ibu sekalian. Mengatakan sesuatu, bagaimana bahannya kayak gini, selesai. Rezeki nggak mungkin tertukar, Allah pasti temukan dengan orang yang mencarinya. Tapi yang bahaya sekarang, di zaman sekarang, orang sudah menggunakan cara-cara yang lain. Ya, untuk memenangkan sesuatu, mendapatkan sesuatu, memenangkan tender. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah. Jadi ayatnya ada pada surah Al-Qasas ayat ke-77 tadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah titipkan kepada kalian untuk kampung akhirat kalian. Jadi kita disuruh cari di dunia sebanyak-banyaknya harta untuk mendapatkan setinggi-tingginya tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau bahasa sederhananya bermanfaat dunia, ya, bertetangga di surga. Iya, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pak Ustadz, mohon tinggal sejenak Pak Ustadz ya. Karena kita menerima satu pertanyaan. Oh gitu. Buat saya. Oh, boleh. Kalau satu pertanyaan siap. Karena saya sebenarnya juga punya akun dulu Pak Ustadz. Followernya itu sekitar 1-2 ya, di bawah 10 Pak Ustadz. YouTube-nya Pak Firdaus. Konten terakhir yang saya buat Pak Ustadz, semakin saya buat konten, semakin kurang followernya. Akhirnya saya berhenti. Karena hadirin semua yang harus masuk ini. Oke, Pak Ustadz sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana konsep bisnis yang dijalankan secara Islami. Dan beliau punya waktu yang sangat terbatas. Mohon izin Bro Ahmad Fadil, kita melanjutkan dulu diskusi ini, kita lanjutkan dulu konferensi dengan Pak Ustadz. Kita mengambil satu aja pertanyaan dari seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Kesempatan yang lengkap untuk bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz. Ya itu anak muda tuh, siap. Ayo. Pak, boleh anak muda yang bertanya Pak? Ya, silakan ya, ayo. Ayo nak, ya. Kenapa? Kurang uang panai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Uin ya, Uin. Oh, masya Allah. Ya, terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya. Saya masih kebetulan saya mempunyai kedai, tapi saya cukup 1 tahun pada saat ini. Namanya itu kedai ruang kosong kita ada di Instagram. Ruang kosong kita. Ya. Mirip dengan kedai saya. Kalau saya kedai ruang atap langit. Ya, saya daripada persoalan bisnis, saya mungkin 1 tahun ini merasakan tidak ada perkembangan dalam hal bisnis. Hanya istilahnya orang sama siswanya ya stagnan, tidak ada perkembangan. Ada perubahan, tidak ada perkembangan. Ada perkembangan, tidak ada perubahan. Yang kedua, saya ini minta sedikit penjelasan tentang cara berkata Rasulullah. Apakah pada saat itu, pada saat Rasulullah berkata itu kan, apakah sudah berlaku yang namanya proses syariah, di mana LDS dihadir untuk apalagi sebagai solusi untuk lebih banyak menjelaskan tentang bahwa ya, bisnis yang menurut agama itu seperti ini. Baik, ya, mantap. Ada dari akhwat nggak? Mau nanya? Akhwat diberikan kebesaran. Ya, biar adil Pak. Nanti protes akhwatnya.
penanya akan diberikan sesuatu menarik dari Bank Syariah Indonesia. Woi, ngeri ya. Ada souvenirnya. Nggak ada ya? Oke ya, siap ya. Oke. Dari Bapak tadi mau nanya, jadi iya kasih aja dari Bapak satu lagi. Masya Allah. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Siap. Ya, sekaligus juga saya adalah daripada Go Masuk Trainer Indonesia. Go. Masuk Trainer Masuk Trainer Indonesia. ini adalah merupakan sebuah Gerakan ya. dari masjid. Dari masjid. Masjid Trainer. Masuk Trainer. Oke, Masya Allah. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini kita bisa berada di sini dan saya sebagai juga dari atau saya sampaikan oleh Ustaz Al-Wasi. Dan saya memang senang bahwa kita harus kembali ke cara Rasulullah, ya, bagaimana menjadi profil manusia yang alami ya, itu yang komplit ya. Nah mungkin pertanyaan saya kepada Ustaz Al-Wasi, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi anak muda hari ini? Sampai lebih banyak anak muda itu mau jadi pegawai, karyawan, dan semacamnya. Padahal untuk menjadi kaya dan berkecukupan, jangan adalah menjadi businessman, entrepreneur, wirausaha, dan mudah-mudahan Ustaz Ras bisa memberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya tadi mengatakan, saya jawab yang kedua dulu ya. Silakan, Pak. Role model ya, subhanallah. Tadi saya baca ayat dalam Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah datang pada diri kalian contoh terbaik, teladan terbaik dari Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW pernah jadi pegawai? Pernah. Kapan? Ketika dia menjadi pegawainya Khadijah. Perhatikan ya, ini perlu sinkron antara menyeimbangkan kedua hal. Tapi ketika dia jadi pegawai, perhatikan, dia tidak bisa kaya, Pak. Iya kan? Harus balance juga kita menerima. Apakah Rasulullah pernah jadi pegawai? Jawabannya pernah. Kapan? Pegawainya Khadijah. Sebelum Khadijah, pegawainya pamannya Abu Talib. Harus balance. Tapi mohon maaf, kapan Rasulullah mencapai puncak kejayaannya? Kapan Rasulullah mencapai puncak kekayaannya? Ketika dia berdagang. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ya, ketika Allah menurunkan ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan yang jual beli dan Allah haramkan riba. Menjadi bukti apa Bapak Ibu sekalian? Menjadi bukti kata Rasulullah SAW, kekayaan itu dekat dengan perdagangan, jual beli. Makanya coba lihat Bapak Ibu sekalian, dalam hal jual beli ini Allah tegaskan ahallallahul bai'a. Ngapain sih harus ditegaskan? Padahal kan kalau mau melarang riba, tinggal sebutkan ribanya saja. Jual belinya nggak usah disebut. Tapi ini bagian dari menegaskan sesuatu. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya jelas, kalau Anda mau menghindari riba, tidak mau nyicil, tidak mau ada bunganya, tidak mau apa segala macam, ada jalan yang sangat bagus yang telah diberikan Allah pada Rasulullah. Apa itu? Jalan berdagang. Beli 10.000, jual 20.000. Packagingnya semakin bagus, jual 30.000. Iya. Mohon maaf Pak, di butik saya ada batik, ada baju muslim, kainnya pakai lontara gabungan. Ini pernah dibeli oleh Pak Gub, Prof Nurdin dulu, iya. Kemudian Pak Adnan, Pak Bupati Goa, iya. Ada baju, saya pernah kasih, itu harganya bisa sampai 3 juta, percaya nggak? Satu baju 3 juta. Kainnya, kemudian gabungannya, packagingnya, itu bisa. Pernah dengar si Sesa? Akhwat pernah ini pasti. Akhwat tahulah, tapi mungkin belum. Nah, BSI juga, terima kasih. Alhamdulillah. Si Sesa yang di Jaksel kantornya, ya besar. Sekarang sudah mulai membuat baju-baju muslim, kan awalnya muslimah. Itu ada Swarovski-nya. Perempuan yang tahu nih, tahu Swarovski enggak? Itu jilbab, terus ada Swarovski itu kayak
kayak semacam apa ya, berlian atau apa lagi, tapi bukan berlian, tulisannya si sesa, terus ada kayak Swarovski-nya. Itu satu jilbab. Ini kantornya di Boulevard nih, kalau mau kunjung-kunjung juga boleh. Dibanding-bandingin dengan punya kita juga yang lokal Makassar di Hertasning, boleh lah, bisa diadu lah ya model-modelnya. Tapi ala kulihal, saya cuma ingin membahas tentang bagaimana sesuatu itu bisa jadi lebih bermanfaat. Coba lihat, dia bisa menjual jilbab harga 4,5 juta. Satu pakaian bisa ada sampai satu style pakaian, harganya bisa sampai 6 juta, 7 juta. Bayangin, coba main-main ke Boulevard. Ya. Jadi tinggal kreativitas kita. Nah, Rasulullah itu ketika kemudian dia menjadi pegawai, dia belajar. Cara Khadijah, dia belajar. Dia modifikasi. Cara Abu Thalib, dia belajar. Dia modifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada perdagangan. Nah, ini juga sebenarnya bagus untuk jawaban pertanyaan tadi nih, yang pertama nih. Kenapa stagnan ya? Tidak ada perdagangan kecuali dia harus terus berimprovisasi. Iya. Ngelihat keadaan zaman. Iya. Cuman sangat disayangkan, ya mohon maaf, anak-anak kita, teman-teman anak muda itu selalu berlomba-lomba menghabiskan uang untuk jadi PNS. Iya. Lupa bahwa ada cara, ya mohon maaf ya. Lupa bahwa ada cara yang lebih bisa menghasilkan uang, lebih bisa menjamin pekerjaan, lebih bisa menjamin kita punya ini dengan cara berdagang. Maka sudah benar sekali kalau BSI punya program UMKM. Ya, ngeri banget tuh tadi saya dengar bantuannya sampai 39 T ya. 39 T. Itu hanya 20% dari portofolionya. Itu dahsyat, saya merinding dengar itu. Kalau bantuannya sudah sampai segitu, wah itu keren banget itu. Ya. Apalagi bisa membantu pengusaha-pengusaha yang sangat dari kecil-kecil. Wah itu mantap sekali. Makanya anak-anak muda sekarang harus berkreasi, berimprovisasi. Ya, buat minuman, buat waduh banyak banget. Es teh, ada haus ya, di Jakarta haus. Apalagi tuh. Kalau di anak Makassar punya Yotta. Iya dong, ayo dong. Bayangin siapa yang menyangka Yotta punya banyak cabang sekarang. Iya. Itu berawal dari ide-ide kecil adik-adik sekalian. Makanya mohon maaf ya tadi deh, kalau mau tidak stagnan harus berimprovisasi. Tapi dengan niat awal tadi, tentu juga ditambah dengan banyak ibadah. Ya, antum minta rezeki tapi antum nggak sholat, ya itu kan bahaya. Ya, mau rezeki tapi habis buat pacarnya. Ya, dapat penghasilan hari ini 100.000, beliin pacar 200.000, ya kapan untungnya, ya kan? Ya, makanya lebih baik menikah deh. Ya, ya jadi ini juga penting mas. Masjid Planner, Rasulullah itu membangun peradaban dari masjid mas, titip anak-anak muda di masjid. Saya mau kasih saran satu sebelum saya tutup, tolong bikin wifi di masjid-masjid mas. Terus saranin ke mereka bahwa setiap ada yang mau pakai wifi gratis 1 jam harus belajar ngaji 1 jam. Belajar ngaji 1 jam dapat wifi 1 jam. Percaya sama saya mas, masjid akan hidup dan ramai dengan orang-orang. Saya sudah buktiin di Jogja. Makanya sekarang saya lagi bikin di atas kedai saya ruang ngaji yang full wifi. Jadi orang anak muda sekarang mas, lebih baik nggak makan daripada nggak punya internet. Tanya aja pada anak muda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.